Ya, hari ini tanggal 26 ya, bulan 7. Ini masih di emiten tukar pikiran ya. Tapi sebelumnya teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini sebagai tukar pikiran aja antara saya dengan teman kita nih ya. Mudah-mudahan ada sebagian yang punya emiten ini ya. Nanti kalau ada yang sama silahkan ambil, kalau yang tidak sama silahkan simpan. Apabila ada yang dibutuhkan bisa diambil lagi ya. Langsung aja ya, kita saham tukar pikirannya PMMP Pancamitra Multi Perdana. Ini bergerak di bidang pengolahan udang beku terbaik di Indonesia, berarti pengolahan tentang ikan-ikanan ya. Sama seperti SI saya ya, yang baru IPO itu ya. Tadi saya baca sekilas, ternyata ini nih ada yang punyanya nih. Ini adalah kepunyaannya petinggi lah gitu ya, petinggi anak muda lah gitu. Ya ini istilahnya nanam saham di sinilah gitu ya. Seperti ini apa namanya profilnya. Tiga Makin Jayanya 39%, masyarakatnya 22%. Jadi masyarakat lumayan kecil ya. Pengendalinya Tiga Makin Jaya. Holding komposisinya dikuasain sama lokal. Lokal siapa yang nguasain? Antara individu dan perusahaan ya, yang banyak. Foreign udah di bawah 0,3, artinya kecil banget ya. Terus number of shareholdernya, nah ini teman-teman nih, kalau ada yang banyak yang cabut seperti ini ya, kebanyakan seperti ini udah yang gak sabaran, udah cut loss, mungkin udah yang lainnya, pokoknya alasannya dia keluar aja, pokoknya udah take profit ataupun yang lainnya. Ini menjadi nanti kalau kalian suka dengan emiten ini ya, tolong kalian catat nih, ketika dia mendapatkan ini plusnya berapa, contohnya ini 10.647 ya, berarti semakin berkurang, sekarang 9.104 ya. Nah, kalau berarti udah yang cut loss sekian gitu kan. Coba kalian hitung deh berapa gitu ya. Dia itu di sini lihat nih. Pas dia 6.000, kepemilikannya 6.000, lihat Januari sama Februarinya deh. Nanti kita lihat ya Januari Februarinya apakah ada kenaikannya itu ketika pada kabur. Nah, pada batas kaburnya itu segini berarti ya, di 6.000-an. Nah, itu menjadi ciri-ciri ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari sama teman-teman juga, karena dari sini aja kita bisa mempelajari sebenarnya ya. Kalau yang emitennya baik gitu ya. Maksud baik itu fundamentanya bagus gitu kan. Kita lihat insidernya private placement ya, Januari 20, baru kemarin nih, cuma kecil ya, 0,73, nggak terlalu banyak lah ya. Harapan Anak Bangsa masuk gitu kan, 2021 dikurangin dikit kali ya, mungkin butuh duit kali ya buat jajan kali ya. Kita lihat profilnya, profil apa namanya, corporate action, RUPS-nya lancar ya, yang penting makan minimal RUPS-nya lancar lah gitu kan. Pernah bagi dividen 3 perak berapa tahun, 3 tahun yang lalu. Lihat statistik, kuartal 2 nya belum keluar ya. Dari statistik terlihat jelas teman-teman, di sini net income-nya itu ya turun ya, dari 39 ke 26, dari 827 ke 788 turun ya. Tapi lebih baik daripada kuartal 4-nya, kan kemarin kan negatif ya. Tapi kita tunggu lugu nih, kuartal 4-nya negatif lagi enggak gitu kan. Berarti ada masa-masa di mana kalau perusahaan yang seperti ini ada masa-masa yang merugi lah gitu antar kuartal 4 itu. Berarti kalau kuartal 4 itu
kebiasaannya merugi gitu ya. Coba lihat nanti kuartal keempat tahun ini ya, apakah masih merugi atau enggak. Dari PR rasionya ini minus ya, minus 45, artinya emang kalau minus ya kurang baik ya. Ini tapi PBP nya lagi under value ya, 0,37. Berarti kita bisa ngehitungnya dari dari PBP aja nanti kita ya. Harga bukunya 540, DER-nya wow, DER-nya gede nih, 2.30 nih. Berarti 2 kali lipat dari ekuitasnya ya. Jadi hutangnya yang bikin membengkak itu hutang. Soalnya ini bukan bank, ini kalau bank oke lah gitu ya. Ini kan perusahaan biasa gitu, perusahaan bukan bank ya. Tapi ini perusahaan biasa ya, 2,30 artinya hutangnya besar gitu kan. 2 kali lipat dari equity-nya. ROI-nya minus, berarti secara ROI-nya 0,81 minus, artinya kurang baik, pantas dia tidak memberikan dividen ya. Grow-nya juga negatif, kita lihat cash-nya ada 228 miliar. Tuh lihat equity-nya kan 1,3 triliun, hutangnya jangka pendek lagi nih 3,1, artinya kan benar 2 kali lipat, 2 kali lipat plus malah dia. Untuk jangka panjangnya 98 miliar. Kalau dibalik aja 98, yang shortnya kan masih bisa dibayar sama yang cashnya ya. Kalau ini yang jangka panjang mungkin ya bisa dicicil gitu. Kalau yang ini kan artinya ini saya khawatir PKPU ya. PKPU sekarang banyak yang perusahaan PKPU. Kayak kemarin WMUU juga kan PKPU tuh ya. Tapi terlepas dari itu tenang, karena selain fundamental ternyata market maker lah yang menentukan. Tapi fundamental juga kadang-kadang ngikutin lah. Jadi ada beberapa emiten yang mengikutin fundamentalnya, market makernya ngikutin gitu, atau ngambil peluangnya gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita hitung berdasarkan Pundacat. Berarti saya di sini kan PR-nya negatif. EPS-nya ada nggak? Kalau EPS-nya ada, nggak jadi mas. TTM-nya kan negatif nih. Ya, jadi saya nggak bisa ngitung kalau negatif ya. Kalau pakai anual gimana? Pakai anual bisa-bisa aja kita pakai anual. Coba pakai anual ya, 40.95. Cuman nggak, kurang efektif aja kalau nggak pakai TTM ya. Wis, kenapa ini? 40.45. Jadi kurang maksimal ya, 40.95. Tapi kita coba aja lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti ini hanya dicoba aja. Untuk PE-nya 31.36, 31.36, 31.36. 1.200 artinya bisa di atas harga bukunya ya. Cuman saya tidak yakin karena ngitungnya berdasarkan annual. Artinya annual itu perkiraan EPS sampai kuartal 4 gitu, baru perkiraannya aja ini ya. Tapi kalau TTM karena berdasarkan rumus harus pakai TTM. Jadi saya pikir pakai TTM tidak berfungsi ketika negatif ya. Karena ini bukan berdasarkan rumus yang biasa saya pakai ya. Tapi kita akan menggunakan yang namanya rumus PBP ya. PBP. Nah, PBP kita pakai PBP. Untuk harga tengah 3 tahunannya berapa? Kita hitung dulu. Kita hilangkan ini ya. 0,74. Nah, kita hitung 0,74. Tapi kali ini kalau kalau lebih enak lagi nanti ngikutin lukisan market maker ya. Dikali harga bukunya 540.12, 540.12 di 399 ya.
400 lah ya, kita bulatkan, soalnya ini angka 6 berarti kita bulatkan 400. Udah ketemu ya, berarti berdasarkan PE tidak bisa dihitung karena terlalu ketinggian ya. Tapi berdasarkan BBP di 399 kita bulatkan 400 karena kurang lebih dari situ. Cuman kalau teman-teman mau ngejual jangan 400, 350, 375 gitu kan. Nah, kalau berdasarkan Bunda Cat ya, ini kan Bunda Cat ya. Ini sebenarnya lagi under value ya, baik 3 tahunan ataupun 1 tahunan nih lagi under value banget ya. Lagi under value, pernah dijual di harga 450 ya, 450 ya. Nah, ini sekarang itu lagi under value banget, malahan lebih under value daripada under value ya. Jadi 2 kali itu under value-nya, under value gitu karena melebihi under value-nya ya. Ini lagi di bottom banget, cuman ya secara pair dia negatif, secara ROI juga istilahnya kurang mumpuni untuk mencetak laba dan hutangnya terlalu tinggi. Cuman terlepas dari itu saya bilang kan ya ada kekuasaan yang lain. Ya, kekuasaan yang lain inilah yang digambarkan oleh market maker ya. Lukisannya seperti ini. Kita itu dulu deh sebentar ya. Ini suka gini mulu nih. PMMP. Nah, kita apa namanya? Sorry. Bentar ya. PMMP. Kita pingin lihat bid dan opernya. Belum keluar, bid dan opernya belum keluar. Coba. Terusnya keluar. Nah, keluar tuh. Tapi asli ya. Kita akan bahas asli nanti tersendiri ya, teman-teman. Karena ada yang bagus di PMMP. Nah, udah keluar nih. PMMP bid dan opernya. Karena saya juga suka memperlihatkan bagaimana pergerakan dari PMMP berdasarkan bid dan oper. Bid dan oper standar di sini ya. 1 digit, semua tahanan 1 digit, ada yang ompong di 216, 218. Ada tahanan di 220, artinya kalaupun arah tidak akan menyentuh sini mungkin ya, dibatasin sama mereka. Yang banyak duitnya itu antara 198, 199, 200. Ada ompong di 4112, artinya takut dihajar di area sini. Ya. Ini masih ompong-ompong ya. Ke bawah apalagi itu ya, masih ompong. Berarti ini belum banyak duit kayak. Ya, kalau dari terlihat dari bid dan oper belum banyak duit karena minimal ratanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Minimal ratanya itu 9, kalau 1 digit tapi rata gitu ya. Minimal 9 atau enggak 10 lah. 10 tahanan ini rata nih minimal. Ini juga sama harusnya rata juga nih ya. Tandanya kalau udah rata begini biasanya berdasarkan hukum kebiasaan dia suka ada pergerakan ya. Oke, kita lepaskan dulu dari bid dan oper, kita menuju ke lukisan market maker. Kita baca dulu garis-garis poren. Poren di sini cenderung dia ngangkat, ngebuang. Nah, di sini terlihat dia turun, tapi pas ini udah mulai ada kenaikan cuman dikit-dikit ya dari sini nih, mulai seri ini. Ngangkat, buang lagi, ngangkat. Nah, ini ngangkat 4 kali. Ambil maksudnya 4 kali, buang 1 kali. Ngangkat 3, buang 3, ngangkat 2, buang 1, ngangkat 2, buang 1. Nah, ini mulai di sini nih. Terlihat jelas ya. Udah ngambil 7 angkatan, buang 1. Yang terakhir itu ngambil per hari ini ya, tanggal 26. Beri tanggal 16 ya. Kita mulai dari tanggal 16. Kita langsung ke broker summary. Tanggal 16 kita pindahkan ke poren. Siapa yang ngambil? Poren yang ngambil adalah CC ya, CC AKBK ZP. CC yang paling besar 11.000. 11.000 tahanan 1.000. Berarti kalau tahanan 5 masih punya 2 tik ya. Ya. Untuk menjualnya 2 tik. Kalau dia jual 5 ribuan 1 tiknya gitu. Kalau dia jualan 2 ribuan ya dia punya
sekitar 5 tick ya. Kita lihat gross. Gross artinya ini kalau ada jual beli, artinya mereka lagi dijual belikan, ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil keluar gitu kan. Keluar 5, beli 17, artinya dia lebih banyak belinya ya, makanya terdeteksi hijau ya. Terus dari bandar lokal sangat jelas di sini, bandar lokal dia ngebuang terus ya. Sampai detik ini terakhir tanggal 19 Juli kita yang terdekat dulu ya. 19 Juli 19 di domestiknya yang ngebuang Beki, betul Beki adalah salah satu bandar ya. YJ nih, YJ juga, EF juga, F juga ya. Kadang-kadang LS suka pakai underwater juga si Lotus nih. LZ iya benar ya, ini buangan ya. YP kenapa tidak terdeteksi? Bisa jadi ini yang saya bilang yang smart money itu mungkin masuk di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman, karena lihat di sini, lihat jelas smart money udah masuk tebal, lebih tinggi. Pengambilan pertama lebih tinggi daripada pengambilan yang tinggi di sini ya. Lihat yang tinggi di sini di tanggal 11, lihat. Ya terus ngambil akhirnya di up ya. Dari mulai harga 200 ke harga 228, lumayan gitu kan. Nah, ini udah mulai nih penurunannya itu diambil sama kesempatan sama smart money. Walaupun di sini bandar lokal terus buangan. Kita tunggu aja bandar lokal ini selesai dulu ngebungkus ya. Nanti kalau udah mulai ngelipat, udah mulai ada penunjukan di sini hijau, mungkin nanti si Beki, si YJ gitu ya, udah mulai masuk, LS atau enggak EP udah mulai masuk. Udah ada tanda hijau di sini nanya nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, biasanya dia cenderung mau meng-up dikit, karena dalam penurunan itu pasti ada kenaikan dikit ya. Walaupun biasanya tidak setinggi yang ininya ya, yang pucuk sini ya. Nah, kalau menurut saya bagaimana gitu kan? Kalau menurut saya lihat dari MA dulu ya. MA 10, MA 20. Candle di bawah itu artinya dia lagi downtrend dan sudah bersinggungan ya. MA 10 udah di bawah, MA 20 udah di atas. Ini MA 200 juga masih di atas, artinya ini masih downtrend ya. Walaupun ada kenaikan, bisa aja ada kenaikan gitu kan. Bisa aja nih kan di sini kasih tahu nih candle bullish seperti ini kan. Ini candle bullish namanya. Dia cenderung kalau udah candle bullish bisa ada kenaikan baru ada penurunan. Yang seperti saya bilang, lihat di sini candle bullishnya ya. 157 alias 157 kita tandain. Kita tandain 157. Ya. 157 artinya ini mau menyentuh ke sini dulu ya, mau menyentuh ke sini dulu. Entah kapan gitu, soalnya udah 1 bulan aja kan ini belum menyentuh sini. Bisa jadi mungkin secepatnya. Bagus. Kenapa bagus? Untuk menentukan oh iya saya harus nutup ini dulu. Nah, selebihnya kalau dia melebihi ini artinya harus tunggu dulu konfirmasi ada pengambilan atau tidak dari bandar lokal. Soalnya ini yang ngangkat bandar lokal ya. Karena cenderung si foreign dia datar aja, dia hanya ngambil-ngambil aja gitu kan, hanya ngambil-ngambil aja, nahan sedikit. Jadi tergantung dari pergerakan. Kalau mau ngangkat sedikit itu bandar lokal yang istilahnya yang meng-up-nya nih ya. Jadi ini nanti teman-teman mungkin ada kenaikan sedikit. Cuman kalau kenaikannya istilahnya banyak candle hijau seperti ini nih, dipastikan dia akan meng-up walaupun sedikit ya. Untuk jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjangnya kalian harus lihat fundamentalnya. Fundamentalnya fairnya masih negatif. Terus ROI-nya masih di bawah 10. Cenderung sedikit gitu ya. Di bawah 10 bang, harusnya kan di atas 10. Cuman dari PBP-nya sekarang udah rendah karena harga bunyinya sekitar 500 ya. Nah, untuk jangka panjang itu minimal si ROI-nya itu menunjukkan positif aja ya, jangan negatif. Kemungkinan di sana akan terjadi up yang lumayan ya. Nah, saya bilang tadi kan area-area sini, lihat nih. Yang saya tunjukin ini ya. Di profil nih. Karena ini cenderung juga si market maker juga suka lihat
Februari sama Januari banyak yang masuk ya. Sampai Maret nih, Januari, Februari, Maret banyak yang masuk ya. Dia sampai 10.000 dari 6.000 naik 4.000 berarti kan. Lihat Februari, Maret di sini, Februari, Maret, lihat ya. Ini kan tinggi, lagi tinggi nih. Lihat kita sini, lihat. Nih lihat. Terjadi spek. Nah, disinilah Januari kan malah pada masuk tuh kan. Artinya ketika dia udah mulai berkurang yang cut loss gitu kan, dia cenderung di up dengan ada frekuensi analyzer. Jadi ini frekuensi analyzernya udah keluar dan bagus ya, tinggi banget sekarang. Yang cut loss juga udah banyak ya, udah tinggal 9.000 lagi nih, dari 10.000 ke 9.000. Di sini patokannya 6.000, bisa jadi sih sebelum 6.000 atau 7.000 lah gitu, yang udah mulai, yang ada di dalam 8.000, 7.000 udah mulai dilihat tuh ya. Karena di pas diangkatnya itu di 6.000 ya. Maksudnya 6.000 ini penunggunya hanya 6.000 gitu ya. Nanti menuju banyak karena istilahnya udah di atas, akhirnya pada beli sedikit demi sedikit berkurang, akhirnya sekarang tinggal 9.000. Tunggu aja sampai update bulan Julinya ya. Ini tinggal berapa? Mudah-mudahan sih dengan semakin berkurangnya ini teman-teman yang cut loss udah ya, mungkin banyak yang untung lah, bukan yang cut loss. Soalnya di sini kan juga ada kenaikan, mungkin banyak yang take profit ya, lumayan lah kan. Dari sini juga istilahnya sekitar 27%, 20% udah di tangan lah ya. Nah, ini kalau mau di up, lihat dulu ini ya, frekuensinya udah bagus, tinggal cara entry-nya aja kita di mana. Kita tunggu konfirmasi dari bandar lokal mulai masuk, silahkan entry gitu ya. Tapi nyicil, ingat pakai money management kalau kalian suka dengan emitennya gitu kan. Kalau kalian suka, ingat. Kalau tidak suka ya ngapain gitu kan. Istilahnya masuk ke saham yang kalian tidak suka dan tidak mengerti apa isinya gitu kan. Kalau dari candle udah, sebenarnya ini belum ketutup ya, candle yang ini ya, candle yang merah ini nih. Saya bilang ini target pertama ke sini 240 karena belum tertutup secara sempurna. Yang kedua targetnya 259. Yang ketiga ada di ini nih, mudah-mudahan bisa ke sini 363 berdasarkan fundamentalnya ya. 300-an ya, fundamentalnya 300 kan? 300-an, 333 ya. Terus 399 ya. Ya, 400 lah gitu. Tapi kalian jangan ambil di 400-nya, berarti kan diambil di harga ini aja, udah harga pojok ini nih. 365 udah cukup. Karena kan fundamentalnya di harga 400-an kan. Jadi jangan sampai menambah 400, tunggu sampai 400 ya, atau 400-nya pakai shadow. Jadi kalau udah nyampe sini atau sebelumnya udah take profit gitu kan. Kalau kalian mau ngejar dengan harga wajar gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ke bawahnya hati-hati area yang udah saya garis di sini ya, 157. Karena ini adalah candle yang suka saya bilang itu candle dua mata sisi, yang satu bisa di ke atas, yang satu bisa ke bawah sampai sini. Ternyata saya kembali lagi ke labs ya. Ternyata labs candle seperti ini tidak berfungsi ya. Mungkin ini berfungsi hanya untuk saham-saham udah lama kali, kalau untuk yang IPO benar-benar market maker lah yang menggerakkannya secara sembrono tuh. Kalau ini kan masih enak, masih bisa dibaca lah gitu ya. Lihat di sini ketika ada candle bullish dia ada kengakan sedikit walaupun merah. Cuman ya kalau yang walaupun yang beli di sini nih sebenarnya masih papo ya, masih papo, dan juga sini ada sedikit ada untung ya walaupun 1 atau 2%. Tapi selanjutnya dia ditutup dengan candle hijau lagi. Dia mau turun ke situ kan, turun gitu kan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi pendapat saya seperti itu. Dari fundamental kurang oke. Minimal dia harus positif. Dari pairnya terutama ya, kalau dari PBP udah murah. Dari ROI juga kurang baik ya, tidak mencapai 10 gitu kan. Terus dari DER hutangnya terlalu besar, udah 2,5 kali lipat dari equity-nya. Saya khawatir itu karena hutang jangka pendek. Saya khawatir PKPU. Oke, segitu aja. Tapi untuk positifnya sekarang lagi lagi diakumulasi sama smart money, yang artinya secara fundamental seperti itu, tapi secara smart money atau secara market maker fundamental bisa disingkirkan,
ini bisa dinaikkan gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi antara fundamental, market maker, technical analysis kadang-kadang harus disatukan. Kenapa? Biar kalian yang suka analisis seperti analisis fundamental, oh ini kurang baik gitu kan. Tapi kalau kalian suka dengan analisis broker summary, ini ada kemungkinan ditaikin gitu kan, karena dari spek ini ya sama akumulasi dari poren. Secara teknikal di sini ada candle ya, candle. Terus secara MA juga ini masih downtrend ya. Tapi mudah-mudahan ingat, market maker itu tidak bisa diganggu gugat ya. Kalau kata MA-nya ini harusnya downtrend, kalau market makernya pingin di up ke atas gimana? Makanya kita harus lihatin namanya bandar detektor yang ini ya, bandar detektor ini menunjukkan bahwa si bandar lokal ini lagi ke bawah dulu walaupun poren ke atas, tapi ini yang menggerakkan adalah bandar lokal. Jadi kalau kita mau trading, istilahnya trading pendek atau swing pendek, perhatikan aja nanti si bandar lokalnya udah mulai masuk apa enggak gitu kan. Perhatikan aja si Becky, si EP, si EJ gitu kan. Kalau enggak ada pemain baru ya, model ini si AO pemain baru juga nih, si AO nih. Tapi bisa jadi ini adalah si AO, si EP ini adalah bagian dari smart money. Dia tidak terdeteksi di bandar lokal, tidak terdeteksi di poren, cuman di sini tinggi. Berarti ini adalah bagian nih, broker-broker ini adalah bagian dari smart money. Karena ada smart money adalah bagian ketiga dari sumber kenaikan sebuah emiten. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.